Setelah sebelumnya Xiaoyan meledakkan teratai Buddha dan berhasil melenyapkan para ahli dari klan Hong, dia pun bergegas mengepakkan sayap tulang di punggungnya dan langsung menghabisi anggota klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai Buddha. Meskipun tindakan ini terbilang cukup kejam, tetapi Xiaoyan tetap harus melakukannya. Bagaimanapun setelah masalah ini, klan Hong pasti tidak akan melepaskannya begitu saja, terutama Pavilion Fenglei. Dalam waktu singkat, Xiaoyan pun berhasil membantai para ahli dari klan Hong itu. Dan kini Xiaoyan hanya perlu berurusan dengan ketua klan Hong, yaitu Hong Li. Dari kejauhan terlihat kondisi Hong Li tampak cukup memprihatinkan setelah terkena efek ledakan sebelumnya. Dengan tatapan marah dia lalu berkata, "Xiaoyan, karena kau berani membunuh anggota klanku, maka klan Hong tidak akan melepaskanmu sampai kau mati sekalipun." Tentu saja ancaman semacam ini tidak akan begitu menakutkan bagi Xiaoyan, mengingat saat ini tidak ada ahli tingkat tinggi di barisan klan Hong selain Panatua Chen yang sedang dibuat tak berkutik oleh boneka siluman tingkat bumi miliknya. Selang beberapa waktu, Panatua Chen yang semakin terdesak pun sontak berteriak dan memberitakan Hong Li agar segera memanggil Hong Tianxiao jika tidak ingin klan Hong lenyap di tangan Xiaoyan. Setelah mendengar perintah tersebut, Hong Li pun buru-buru mengambil sepotong batu giok berwarna merah darah dari dalam cincin penyimpanannya dan langsung menghancurkan batu giok itu. Namun di saat yang bersamaan, Xiaoyan tiba-tiba muncul tepat di hadapannya sembari mengayunkan pedang hitam di tangannya sekuat tenaga. Alhasil Hong Li pun memuntahkan seteguk darah segar dan terlempar jauh ke belakang hingga menghantam dinding bebatuan. Sementara itu di sisi lain, Han Chi buru-buru mentransmisikan suaranya dan meminta Xiaoyan untuk pergi secepat mungkin. Dikarenakan Hong Li baru saja memanggil leluhur klan Hong yang kekuatannya di atas Panatua Chen. Setelah mendengar peringatan ini, Xiaoyan pun berniat untuk pergi. Namun tepat ketika dia ingin menarik boneka siluman miliknya, aura megah yang dipenuhi niat membunuh pun seketika melonjak dari sudut kota Tianbei. Para ahli yang hadir pun tak menyangka kalau leluhur klan Hong yang sedang berlatih tertutup akan turun tangan dalam masalah ini. Menurut informasi yang beredar, leluhur Hong Tianxiao ini memiliki kekuatan bintang 5 Douzong dan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Panatua Chen. Tampaknya kali ini Xiaoyan tidak akan bisa lolos mengingat pihak lawan sudah memiliki 2 elit Douzong. Di sisi lain, Xiaoyan tampak termenung sembari mengepalkan tinju di tangannya. Jika saja dokter peri kecil ada di sini atau Yao Tian sudah terbangun, maka dia tidak perlu cemas dengan kedua elit Douzong tersebut. Jika hanya mengandalkan boneka siluman dan teratai Buddha, Xiaoyan tentu akan sangat kesulitan untuk bisa bertahan. Apalagi jika dia sampai kehabisan tenaga di tempat ini, maka Pavilion Fenglei yang berjarak cukup dekat dengan kota Tianbei pasti akan segera mengirim bala bantuan untuk mengepungnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan memutuskan untuk mundur bagaimanapun caranya. Akan tetapi niatnya ini sepertinya sudah disadari oleh Panatua Chen. Begitu Xiaoyan menarik boneka siluman kembali, Panatua Chen pun langsung menerjang dan mencoba menghentikan Xiaoyan. Beruntung pergerakannya itu berhasil dihentikan oleh boneka siluman dengan kekuatan fisiknya yang sangat menakutkan. Hal ini jelas membuat Panatua Chen sangat kesal dan bertanya-tanya, sebenarnya boneka siluman itu terbuat dari material apa? Sementara itu, Xiaoyan jelas mengerti kalau dia sudah tidak bisa lolos dari leluhur Hong Tianxiao. Oleh karenanya, Xiaoyan pun bergegas menarik tubuh Hong Li yang tergeletak di tanah dan berniat menjadikannya sebagai sandera. Karena luka serius yang dia alami, Hong Li pun hanya bisa terdiam dan tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Sebuah suara dipenuhi niat membunuh pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Bocah, jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau segera menurunkan tubuh Hong Li." Begitu suara ini terdengar, sosok lelaki tua berpakaian merah yang tidak lain adalah leluhur Hong Tianxiao pun muncul di atas arena batu langit. Kemunculan leluhur klan Hong ini secara alami membuat Panatua Chen yang sedang diblokir oleh boneka siluman pun merasa lega dan segera meminta leluhur Hong Tianxiao agar langsung menghabisi Xiaoyan. Tak hanya itu, Panatua Chen juga memberitahu kalau semua kerugian yang dialami klan Hong sepenuhnya disebabkan oleh bocah tersebut. Tanpa basa-basi, Hong Tianxiao pun langsung melesat bagaikan kilat ke arah Xiaoyan berada. Namun di situ Xiaoyan hanya tersenyum dingin sembari melemparkan tubuh Hong Li sekuat tenaga layaknya sebuah peluru. Setelah itu dia pun mengatakan, "Pak Tua, aku sudah memasukkan kekuatan tersembunyi ke dalam tubuhnya. Jika kau tidak segera menghapusnya, maka Hong Li akan langsung mati begitu kekuatan itu meledak." Hong Tianxiao pun tak punya pilihan lain dan hanya bisa menangkap tubuh Hong Li sembari meraung marah ke arah Xiaoyan. Dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Xiaoyan itu atas nama leluhur klan Hong.
Sementara itu di lain sisi Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan raungan tersebut dan bergegas terbang ke arah Panatua Chen sembari menyiapkan mantra segel di tangannya. Dalam sekejap Xiaoyan pun menghilang dan muncul tepat di belakang Panatua Chen yang sedang dibelenggu oleh boneka siluman. Xiaoyan pun sontak melepaskan segel pembalik laut dengan jarak yang sangat dekat. Pada saat-saat terakhir Panatua Chen pun berhasil menciptakan sebuah penghalang dan berhasil memblokir serangan Xiaoyan itu. Meskipun begitu, raut wajahnya menunjukkan kalau dia sudah tidak mampu untuk melanjutkan pertarungan. Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan ini dan kembali menyerang tanpa memberikan waktu kepada Panatua Chen untuk bisa memulihkan diri. Kali ini Panatua Chen sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya terhempas jauh ke tanah. Di bawah perintah Xiaoyan, boneka siluman pun sontak bergerak ke arah Panatua Chen mendarat dan langsung mengambil cincin penyimpanannya. Setelah itu dia pun kembali dan menyerahkan cincin tersebut kepada Xiaoyan. Karena tak ingin membuang waktu lebih lama, Xiaoyan pun mengepakkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas pergi meninggalkan arena pertarungan. Panatua Chen yang merasa tidak terima pun seketika mengeluarkan 2 tetes esensi darah dan menembakkannya ke arah Xiaoyan. Sedangkan setetes lagi melesat ke arah pavilion Feng Lei. Meskipun Xiaoyan mencoba menghindar secepat mungkin, namun esensi darah ini justru semakin cepat dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Ternyata itu adalah teknik segel darah petir yang hanya dimiliki oleh pavilion Feng Lei. Dengan adanya segel tersebut, maka pavilion Feng Lei akan bisa menemukan Xiaoyan dimanapun dia berada. Xiaoyan pun hanya tertawa dingin sembari menambah kecepatannya menuju wilayah pedalaman hutan. Karena pavilion Feng Lei sudah bertindak sejauh itu, maka Xiaoyan akan menemani mereka sampai akhir. Selama pelarian itu, Xiaoyan sempat waspada Panatua Chen dan yang lainnya akan langsung mengejarnya. Namun sepertinya mereka memutuskan untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah memasuki wilayah pegunungan yang cukup dalam, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah goa kecil dan bergegas memasukinya. Sambil beristirahat, Xiaoyan pun tampak menghela nafas berat dan sedikit menyesali perbuatannya. Sepertinya dia sudah terlalu ceroboh dan berakhir menyinggung pavilion Feng Lei. Akan tetapi Xiaoyan yakin semua itu hanyalah alasan yang digunakan Panatua Chen untuk bisa menyerangnya. Mengingat teknik langkah 3000 petir bukanlah teknik do tingkat tinggi yang sangat penting bagi mereka. Meskipun begitu, Xiaoyan yakin pavilion Feng Lei tidak mungkin bisa menangkapnya selama dia bisa pergi meninggalkan wilayah ini. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan cincin penyimpanan milik Panatua Chen yang dia rebut sebelumnya. Dengan bantuan kekuatan spiritual, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menghancurkan penghalang yang ada di dalam cincin tersebut. Tentu saja hal ini akan sulit dilakukan oleh ahli biasa mengingat orang yang meninggalkan jejak spiritual di dalamnya adalah seorang elit Douzong. Sementara itu Panatua Chen yang terluka parah di atas arena pun seketika merasakan begitu jejak spiritual yang dia tinggalkan menghilang. Panatua Chen jelas sangat murka mengingat di dalam cincin itu terdapat berbagai harta pusaka serta teknik dari pavilion Feng Lei. Panatua Chen kemudian memberitahu hal ini kepada Hong Tianxiao dan mengajaknya untuk memburu Xiaoyan begitu luka yang dia alami pulih sepenuhnya. Hong Tianxiao pun cukup terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dohuang seperti Xiaoyan mampu menghancurkan jejak spiritual milik Panatua Chen dengan sangat mudah. Selain itu, boneka siluman yang dia miliki juga hanya memiliki kekuatan fisik dan sama sekali tak menggunakan kekuatan spiritual sedikit pun. Sementara itu di lain sisi Xiaoyan yang sedang menggeledah cincin penyimpanan pun menemukan sebuah gulungan teknik yang sangat menarik perhatian Xiaoyan dibandingkan dengan harta benda lainnya. Karena merasa penasaran, Xiaoyan lalu memanggil boneka siluman untuk membuka gulungan tersebut. Dalam sekejap sebuah ledakan guntur pun melonjak dan langsung melemparkan boneka siluman hingga membentur dinding batu dengan sangat keras. Beruntung sebelumnya Xiaoyan tidak membukanya secara langsung. Jika tidak, dia pasti sudah mengalami luka serius. Setelah melepaskan ledakan petir, gulungan itu pun kini hanya menyisakan sedikit kilatan petir di atasnya. Xiaoyan lalu mengambil gulungan tersebut secara perlahan sembari melindungi tubuhnya dengan api hijau giok. Beruntung kali ini tidak ada hal aneh yang terjadi seperti sebelumnya. Xiaoyan pun mengamati gulungan tersebut dan menemukan kalau harta itu merupakan teknik 3000 tubuh ilusi petir yang dianggap sebagai harta paling berharga di pavilion Feng Lei. Dikabarkan teknik do tingkat tinggi ini sudah diturunkan sejak zaman kuno. Setelah kemampuan itu berhasil dikuasai, seseorang akan mampu menciptakan tubuh ilusi petir yang memiliki kekuatan hampir sama dengan tubuh asli pemiliknya. Selama tubuh asli tidak mati, maka tubuh ilusi petir itu tak akan bisa dihancurkan. Xiaoyan pun tampak tercengang dan tak bisa mempercayai kalau pavilion Feng Lei memiliki teknik do sekuat ini.
Jika seorang Dozun menguasainya, maka itu sama saja berhadapan dengan dua elit Dozun sekaligus. Meskipun teknik ini sangat kuat dan menakutkan, tetapi syarat untuk bisa melatihnya tidaklah mudah. Dan salah satu syaratnya adalah dengan menguasai langkah 3000 petir hingga level tertinggi. Bagi orang biasa mencapai level tersebut mungkin adalah hal yang mustahil bahkan bagi anggota Pavilion Fenglei sekalipun. Namun di hadapan Xiaoyan yang sudah mendapatkan bimbingan Yellow, hal ini justru menjadi sangat menarik. Dia ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menguasai teknik Do tingkat tinggi tersebut. Begitu Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritual miliknya, dia pun seketika berpindah ke sebuah dunia petir. Saat ini hanya ada kilatan serta guntur kemanapun Xiaoyan menyapu pandangannya. Setelah mengamati seluruh tempat dengan persepsi spiritual, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah kolam petir yang bisa dibilang sebagai pusat dari dunia ini. Sesaat kemudian kolam petir ini pun perlahan menjadi tenang bagaikan kaca dan mengeluarkan beberapa rangkaian informasi yang secara alami masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mencoba melatihnya, dia pun menemukan ada sesuatu yang salah. Menurut tebakan Xiaoyan, informasi ini memang terkait dengan teknik tubuh ilusi 3000 petir. Namun informasi yang terkandung di dalamnya terlalu acak dan perlu disusun terlebih dahulu. Dengan posisi Penatua Chen di Pavilion Fenglei yang cukup tinggi, seharusnya ini bukanlah teknik Do palsu. Oleh karenanya Xiaoyan pun memutuskan untuk menyusun informasi acak yang dia dapatkan itu. Setelah proses ini berlangsung lebih dari 1 jam lamanya, Xiaoyan akhirnya menemukan kalau itu memang metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Namun sayangnya metode ini masih belum sempurna. Sepertinya bagian-bagian yang tersisa disimpan oleh panatua lainnya. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu membuka matanya secara perlahan dan segera menyimpan gulungan teknik tersebut. Karena bagian yang tersisa masih berada di tangan Pavilion Fenglei, Xiaoyan pun hanya bisa bersabar dan mencari kesempatan lain di masa depan untuk bisa merebutnya. Bagaimanapun saat ini dia harus memikirkan cara untuk menghilangkan segel darah petir yang ditinggalkan Panatua Chen terlebih dahulu. Pada awalnya Xiaoyan tampak kesulitan mencari jejak segel tersebut di dalam tubuhnya. Beruntung berkat bantuan api surgawi, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukannya di sebuah saluran pembuluh darah yang cukup dalam. Menurut persepsi spiritual Xiaoyan, segel ini mengandung energi angin petir yang jauh lebih kuat dari Doqi biasa. Perasaan yang dirasakan cukup familiar seperti saat mempelajari langkah 3000 petir di masa lalu. Singkat cerita, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok untuk menghapus segel tersebut. Dengan level kekuatan Xiaoyan saat ini, pembakaran pun berlangsung cukup lama. Menyadari akan hal itu, Xiaoyan pun berniat mengkonsumsi pil Mighty Huang untuk membantu meningkatkan kekuatannya 1-2 bintang setelah semua masalah ini berakhir. Dengan begitu, waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ranah Dozong akan semakin cepat. Beruntung sejauh ini Xiaoyan belum pernah menelan pil tersebut, mengingat pil Mighty Huang hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Di saat yang bersamaan, segel darah petir pun akhirnya berhasil dihapus sepenuhnya. Tepat ketika Xiaoyan membuka mata dan berniat meninggalkan gua kecil itu, sebuah raungan marah pun tiba-tiba terdengar dan memerintahkan Xiaoyan agar segera keluar. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi jelek ketika raungan ini terdengar. Dia sungguh tak menyangka Panatua Chen akan menemukannya secepat ini. Dengan adanya bantuan dari Hong Tianxiao, jelas kesempatan Xiaoyan untuk melarikan diri dari situasi ini sangatlah kecil. Di saat Xiaoyan masih termenung, suara lelaki tua pun tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan yang mengatakan, "Bocah kecil, tak kusangka aku akan melihatmu dalam kondisi menyedihkan begitu aku terbangun.